Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tutorial menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Jadi sebelum kita mulai, ada dua hal yang kita butuhkan. Yang pertama ada aplikasi VirtualBox. Yang kedua ada file ISO Linux Ubuntu. Jadi cara downloadnya seperti ini. Untuk VirtualBox-nya sendiri silakan masuk di linknya ini. Terus untuk cara downloadnya silakan, karena saya pakai sistem operasi Windows, jadi saya pilih Windows. Tekan ini dan akan segera mendownload. Dan untuk yang kedua, file ISO Linux Ubuntu-nya silakan masuk di linknya seperti ini. Di sini ada dua versi, silakan download sesuai kebutuhan kalian. Baik, selanjutnya kita akan menginstal file yang tadi sudah kita download. Yang pertama di sini saya akan install VirtualBox-nya. Open di sini, run as administrator. Yes. Next. Sini kita tinggal next lagi, terus yes. Yes. Dan install. Tunggu sampai penginstalannya selesai. Oke, finish. Jadi selesai kita penginstalan VirtualBox, kita menyimpan aplikasi tersebut dalam folder new dengan nama folder Ubuntu. Dengan type-nya Linux Ubuntu dengan versi 64 byte. Oke, 64. Dan kita klik next. Bagian hardware, base memorinya kita bisa maksimalkan saja sampai di batas yang warna hijaunya. Bagian prosesor juga kita maksimalkan sampai batas warna hijaunya. Kemudian kita klik next. Di sini kita akan mengatur virtual hard disk yang dimana minimalnya yaitu 25 GB dan di sini kita akan mengaturnya sebanyak 28 GB. Nah, setelah kita mengatur menjadi 28 GB, kita klik next. Kemudian finish. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasukkan file Ubuntu yang telah kita download sebelumnya. Kita masuk ke Ubuntunya sini, terus masuk ke settings. Nah, kita lihat di sistem. Di sini base memorinya kita kasih yang max sampai warna hijau paling max. Terus di prosesornya juga paling max di warna hijau. Terus di display kita juga kasih max untuk display. Dan setelah itu kita masuk ke storage. Di storage ini kita pilih yang empty, terus klik icon biru yang di sebelah sini. Nah, terus choose atau create a virtual option disk, kita pilih yang ini. Lalu klik add di sini, masukkan file Ubuntu yang sudah di download tadi, ini di sini. Lalu langsung klik open. Nah, setelah itu langsung kita choose, terus klik OK. Nah, ini file Ubuntunya sudah masuk ke aplikasinya. Baik, di sini telah kita masukkan file Ubuntunya, maka kita mulai start untuk menginstal. Maka akan muncul menu seperti ini. Enter, try or install Ubuntu. Maka akan muncul seperti ini. Try Ubuntu ini kita dapat melihat tampilan sebelum menginstal. Nah, di sini kita pilih install Ubuntu. Kita pilih bahasanya English, kemudian kita pilih normal installation,
continue. Erase this and install Ubuntu. Install now. Pilih continue. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan wilayah. Di sini kita akan menginput kota kita, yaitu Jakarta. Jakarta sudah ada di sini. Berikutnya kita akan continue. Ini sudah ada di Jakarta ini ya, waktu di Jayapura. Kita akan menginput nama. Di sini nama yang akan saya input adalah sistem. Contoh saja ya, sistem operasi. Di sini komputer name-nya adalah sistem operasi VirtualBox. Username-nya adalah sistem operasi, password-nya adalah sistem operasi. Kita cek di sini. Sistem confirm password-nya adalah sistem operasi. Oke. Berikutnya kita akan continue. Kita sudah benar semua. Kita akan mulai untuk penginstalan Ubuntu. Menunggu untuk penginstalan. Ya, jadi setelah kita selesai melakukan penginstalan, kita diarahkan buat merestart komputernya. Kita menekan enter. Ya, kita masuk ke akun yang telah kita buat dengan password yang telah kita buat tadi. Ya, ada akunnya, kita skip aja. Next, kita next saja. Kita next. Ini ada aplikasi-aplikasi yang telah kalian install di laptop kalian sebelumnya atau komputer kalian sebelumnya. Kita lanjut tekan oke. Berikut saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama, kelebihan Linux ada open source. Linux termasuk sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Yang kedua, ada lebih kebal virus.
Keunggulan berikutnya yang dimiliki oleh sistem operasi Linux adalah keamanan dari virus yang relatif lebih baik. Tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sistem operasi ini bisa terkena virus, akan tetapi resiko terkena virus bisa dibilang sangat kecil. Ketiga yaitu aplikasi bawaan relatif lengkap. Sistem operasi Linux pada umumnya akan memberikan bundle aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Bahkan apabila kamu menginginkan sistem operasi dengan tujuan khusus, aplikasi yang diperlukan bisa jadi telah diinstal sejak awal sehingga kamu tidak lagi mempersiapkan aplikasi tambahan. Selain kelebihan Linux, ada juga kekurangan Linux, yaitu tampilan menuntut adaptasi. Maksudnya adalah bagi setiap pengguna baru sistem operasi Linux dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Yang kedua adalah aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Maksudnya, salah satu kelemahan dari Linux yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila mungkin telah mereka coba seperti misalnya sistem operasi Windows. Kekurangan selanjutnya adalah kurang cocok untuk gaming. Kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki adalah aplikasi gaming yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Tentu saja hal ini akan membuat pengalaman bermain game di sistem operasi Linux menjadi kurang menyenangkan. Di sini sistem ada beberapa hal yang bisa dianggap menjadi kekurangan bagi sistem operasi Linux Ubuntu. Beberapa hal tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU atau Linux dibutuhkan tahap beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal root dan berbagai masalah lain yang mungkin belum pernah berpikir ketika mereka menggunakan sistem operasi yang lain seperti Windows. Yang kedua, aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Salah satu kelemahan dari GNU atau Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh pengguna adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Mungkin telah mereka mencoba seperti misalnya sistem operasi Windows. Yang kedua, kekurangan yang ketiga, kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki adalah aplikasi game yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Tentu hal ini akan membuat pengalaman bermain game di sistem operasi Linux Ubuntu menjadi kurang menyenangkan. Akan tetapi hal ini tergantung pada para penggunanya sendiri, apakah mereka ingin menggunakan game atau tidak, sebab game memang bukanlah satu-satunya tujuan utama seseorang dalam mengoperasikan komputer. Itulah beberapa informasi penting mengenai kelebihan dan kekurangan Linux Ubuntu.